Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang pernah atau hobi bermain golf, pastilah sangat mengenal istilah di dalam dunia golf yang disebut mulligan. Istilah ini dipakai untuk sebuah kondisi di mana si pemain golf mendapatkan kesempatan kedua untuk memukul kembali bola golf dikarenakan pukulan yang pertama gagal oleh karena kurang konsentrasi atau hanya karena salah pukul. Istilah ini juga dikenal di berbagai jenis olahraga lainnya, namun paling sering digunakan dalam permainan golf. Tidak jelas dari mana asal-usul kata mulligan dan sejarahnya. Namun semuanya merujuk kepada seorang pemain golf Kanada bernama David Mulligan yang aktif bermain pada tahun 1920. Ada cerita tentang asal-usul penamaan istilah mulligan. Pada suatu hari, David Mulligan melakukan pukulan awal ketika sedang bermain golf. Namun pukulan itu melenceng jauh dari sasaran. Kemudian dia mengulang kembali pukulan awalnya. Dia menjulukinya sebagai pukulan koreksi atau pembenaran. Namun teman-temannya pada waktu itu bersikeras menamai pukulan itu sesuai nama mulligan. Bagaimanapun sejarahnya, namun mulligan berarti kesempatan kedua yang diberikan kepada pemain golf yang salah melakukan pukulan awal. Hal ini bisa terjadi pada siapapun yang kurang fokus ketika hendak memulai permainan golf. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kepada kita 1, 2, atau bahkan 3 kali kesempatan saja? Keselamatan yang diberikannya kepada kita adalah anugerah yang begitu indah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berbuat dosa, kita dapat datang kepadanya dan meminta pengampunan atas dosa kita, karena Tuhan selalu bersedia menantikan kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Namun bukan berarti kita harus terus-menerus berbuat dosa, berdoa meminta pengampunan, berdosa lagi, meminta pengampunan lagi, dan seterusnya. Hal ini tidaklah benar. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan berkali-kali supaya pada akhirnya kita mampu benar-benar bertobat dan berubah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita berbuat dosa, mintalah pengampunan dan jangan melakukan lagi dosa tersebut. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berbuat zina. Mari kita sadari dan hargai kasih karunia Tuhan Yesus. Teruslah ingat dan berusaha untuk berhenti berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih juga atas kesempatan bertobat yang Kau berikan padaku. Bantulah aku agar aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga aku benar-benar dapat lepas dari kuasa dosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.